Film kali ini berjudul Sunrise, Fallen Soldier, dirilis tahun 2024 dengan sutradara Daniel Shepard. Film dimulai dengan diperlihatkan sekelompok pasukan khusus yang bernama Echo, yang terdiri dari 4 orang, yang bernama Andy sebagai ketuanya, Smoke, Slade, dan Harper, yang sedang mencari seseorang di sebuah gudang. Harper bertugas sebagai sniper, dan yang lainnya masuk ke dalam gudang. Di tempat itu sedang ada transaksi dan merupakan tempat produksi narkoba. Dengan mudah mereka dapat menghabisi satu persatu orang-orang yang ada di tempat itu. Sampai saat orang terakhir yang masih hidup, Andy bertanya tentang orang yang ia cari. Namun orang itu tidak tahu. Karena hal itu, Smoke membunuhnya. Setelah itu saat tahu ada narkoba dan uang di dalam mobil, Andy menyuruh untuk mengambil uangnya. Setelah itu narkobanya dibakar oleh Andy bersama dengan mobilnya. Sebenarnya apa yang terjadi dan siapa orang yang Andy cari? Karena itu mari kita mundur ke 9 hari sebelumnya di tempat Andy tinggal. Andy tinggal di sebuah van di pinggir hutan. Ternyata Andy sudah pensiun sebagai tentara dan mengalami trauma serta menemui terapi setiap minggu. Ia juga bekerja di sebuah toko perkakas. Pagi itu saat Andy bekerja, ia terlihat tidak begitu fokus dan lesu. Melayani pembeli seperti tidak niat. Tak lama manajernya datang dan memanggil Andy. Andy dapat teguran karena memecat dan memaki karyawan baru yang masih muda. Karena itu Andy diberi peringatan kalau itu yang terakhir. Kalau masih terulang ia akan dipecat. Singkat cerita, Andy lalu pergi ke terapis yang bernama Joan. Saat sedang melakukan terapis, Andy teringat saat berada di medan tempur bersama dengan rekan-rekannya. Saat itu sedang terjadi adu tembak dan tiba-tiba ada seorang anak kecil dengan penuh bom di badannya mendekati kelompok Andy. Namun sebelum dekat, Harper melihat dan langsung menodongnya. Anak itu pun sempat berhenti. Harper bimbang saat melihat kesedihan di muka anak itu. Namun saat anak itu kembali melangkah, Harper langsung menembaknya. Dan tak lama setelah itu, bom di badan anak itu meledak. Hal itu membuat Andy menceritakan bagaimana rasanya melihat rekan-rekannya meninggal. Melihat tatapan mata kosong, menatap ke arah Andy. Andy merasa takut kalau dirinya tidak bisa menjalani hidup sementara banyak orang yang tidak mendapat kesempatan itu. Setelah itu, scene berpindah ke tempat istri Andy yang bernama Elaine dan anaknya yang bernama Rachel. Elaine sedang berdebat dengan Rachel soal Rachel yang akan pergi bersama dengan pacarnya. Namun oleh ibunya tidak diperbolehkan. Namun Rachel yang keras kepala membuat ibunya tidak ada pilihan dengan mengizinkannya. Setelah itu Rachel menemui pacarnya yang bernama Cassius yang telah menunggunya di luar. Setelah itu mereka menuju ke pesta temannya. Namun sebelum ke pesta, Cassius mengambil paket titipan temannya berupa heroin. Melihat itu, Rachel tidak suka kalau mereka memakai itu. Namun Cassius mengatakan kalau yang memakai adalah temannya. Mereka tidak akan memakainya. Karena percaya dengan Cassius, Rachel mengiyakannya. Tak lama mereka sampai. Di tempat itu, teman-teman mereka sudah menunggu dan melakukan pesta. Tak berselang lama, Cassius ditelepon dan harus segera pergi untuk perjalanan dinas. Setelah berpamitan dengan Rachel, Cassius pun pergi dan meminta untuk temannya menjaga Rachel. Karena Rachel tidak pulang dan masih ikut pesta itu. Setelah Cassius pergi, Rachel coba melihat rumah itu. Sampailah dia di sebuah kamar. Terdapat 2 orang perempuan akan menggunakan narkoba. Rachel ditawari untuk mencobanya. Tapi Rachel menolaknya. Karena Rachel tidak pernah sekalipun memakai narkoba. Namun teman-temannya itu terus membusuknya dan merayunya. Sampai akhirnya Rachel mencoba narkoba itu. Tak lama Rachel mulai batu-batu lalu kejang-kejang yang pada akhirnya meninggal karena overdosis. Singkat cerita, terlihat Andy ikut memanggul peti mati Rachel saat pemberkatan. Terlihat kesedihan yang begitu dalam dari raut muka Andy. Setelah pemakaman, saat di rumah Rachel, para tetangga mengibahi Andy menganggap karena tidak ada kasih sayang dari seorang ayah yang menyebabkan Rachel menjadi liar dan terjerumus dalam narkoba. Namun Andy hanya diam saja mendengar perbincangan para tetangganya itu. Setelah itu Andy pergi ke kamar Rachel dengan penuh kesedihan. Melihat barang-barang milik Rachel.
sampai mendengar HP Rachel yang menerima pesan dari Cassius. Melihat itu, Andy lalu membawa HP Rachel dan pergi. Saat di rumahnya, ia membaca pesan dari Cassius kalau akan pergi ke tempat temannya. Andy yang merasa kalau Cassius lah yang menyebabkan kematian anaknya, bertekad untuk mencarinya dengan bermodal tembakan paku sebagai senjata. Karena HP Rachel terkunci sehingga Andy tidak bisa melihat wajah Cassius. Di tempat lain, Cassius pergi ke tempat temannya. Saat bertemu, temannya mengucapkan ikut bersedih dengan apa yang terjadi. Cassius yang tidak paham dengan apa yang dimaksud oleh teman-temannya bertanya tentang apa itu. Dengan angkat takut, temannya memberitahu kalau Rachel meninggal 3 hari yang lalu. Mendengar itu, Cassius marah dengan temannya kenapa tidak memberitahunya. Temannya itu mengatakan kalau HP Cassius tidak bisa dihubungi. Dengan wajah sedih, Cassius pergi dari tempat itu. Di tengah jalan, Cassius berpapasan dengan Andy. Namun tidak ada yang menyadari satu sama lainnya. Andy lalu membunuh satu persatu orang-orang yang ada di dalam gudang itu. Sampai tiba Andy membunuh salah satu teman Cassius. Saat Andy bertanya kepada teman Cassius yang lain, ia tidak mengatakannya. Sampai tiba-tiba Andy diserang dengan cara dibungkus plastik mukanya. Andy berusaha membebaskan diri dari dekapan itu. Namun saat Andy akan ditembak, muncul Smoke dan yang lainnya menyelamatkan Andy. Setelah itu mengantar Andy pulang. Saat di rumahnya, Andy terlihat begitu terpuruk dan sedih. Terdiam di bawah kucuran air di kamar mandi. Tak lama setelah itu, saat Andy sudah membaik, Elaine menghubunginya, menanyakan soal HP Rachel yang dibawanya. Namun karena terkunci, Andy tidak bisa membuka HP itu. Sampai Elaine dengan kesedihan menyampaikan kalau saat di HP itu adalah tanggal terbentuknya kelompok Andy dulu. Karena tanpa sepengetahuan Andy, Rachel sangat tertarik dengan kisah ayahnya. Setelah itu, Andy menutup teleponnya dan bergegas membuka HP milik Rachel dan coba mencari foto Cassius. Setelah melihat fotonya, Andy coba mengingat-ingat orang-orang yang ia temui dan dibunuh di gudang itu. Sampai ia sadar kalau pernah berpapasan dengan Cassius. Scene lalu berpindah lagi di tempat Cassius berada. Ia sedang termenung sendiri di sebuah kafe. Tak lama datang anak muda yang akan membeli makanan. Namun saat melihat Cassius sendiri, mereka coba membulinya. Cassius terlihat kesal namun hanya memilih untuk pergi. Saat di luar kafe, Cassius mendengar anak muda itu membicarakan tentang dirinya yang dianggap cupu. Mendengar itu, Cassius lalu mengikuti mereka. Saat berada di sebuah gang, Cassius menantang mereka. Sama-sama sudah melakukan pisau, namun tiba-tiba datang seorang perempuan menghentikan mereka dan meminta untuk Cassius masuk ke dalam mobil. Setelah itu pergi. Perempuan itu bernama Ava, salah satu pegawai ayah Cassius. Di perjalanan, Ava mengatakan turut berduka atas kematian Rachel. Namun Cassius marah-marah karena Ava tidak mengenalnya dan meminta untuk tidak sok kenal. Cassius juga merasa kalau kematian Rachel adalah salahnya karena meninggalkannya. Namun Ava mengatakan kalau itu bukan salah Cassius dan kematian Rachel bukan overdosis, tapi ada yang coba untuk mencemari narkoba itu. Diketahui kalau ayah Cassius seorang bandar narkoba dan produk yang dipakai oleh Rachel adalah produk ayahnya. Scene lalu berpindah lagi ke tempat Andy yang sedang berkumpul dengan teman-teman timnya dulu. Bercerita saat mereka berada di Afghanistan. Saat ada salah satu rekannya yang tertembak dan berusaha menolongnya. Tentang Harper yang sudah menikah namun teman-temannya tidak ada yang tahu. Saling bercerita masa-masa senang dan sedih saat di medan perang. Andy juga menceritakan soal dirinya yang akan balas dendam atas kematian anaknya dan mencari seseorang bernama Cassius. Smoot menyarankan untuk mencari senjata yang lebih mematikan. Singkat cerita, Andy dan Harper pergi ke sebuah apartemen di mana ada seorang penjual senjata yang bernama Leon. Setelah bertemu dengan Andy, Leon lalu menunjukkan senjatanya setelah Andy memberikan uangnya. Saat Andy sedang mengecek senjatanya, Leon berkata kalau ia tahu tentang Andy dan kekacauan apa saja yang telah dibuatnya. Ia juga memberitahu kalau Kalan akan marah kalau ia melepaskan Andy. Andy bertanya siapa tuh Kalan. Leon tidak menjawabnya. Namun karena Leon tidak mau terlibat lebih jauh,
Ia meminta Andy untuk segera pergi. For your information, Callan adalah salah satu anak buah ayah Cassius yang sudah lama bekerja. Namun karena terlalu berambisi, ayah Cassius memecatnya. Dan sekarang punya bisnis sendiri yang sama dengan ayah Cassius. Setelah itu Andy pun pergi. Setelah Andy pergi, Leon menghubungi Callan, namun Callan tidak ada dan anak buahnya yang menerima telepon Leon. Tak lama Andy datang lagi yang langsung menembak kaki Leon. Dengan menyiapkan pisau di dada Leon, Andy bertanya di mana Callan berada. Namun Leon tidak langsung menjawabnya. Karena itu Andy terus menancapkan pisau itu lebih dalam yang membuat Leon menyerah dan akan mengatakannya. Namun tiba-tiba masuk satu orang ingin menembak Andy, namun orang itu langsung dibunuh oleh Harper. Setelah itu Andy meminta untuk Harper mencari info dari Leon. Sedangkan di tempat lain, Ava dan Cassius diincar seseorang bertopeng. Dan saat Ava masuk dalam minimarket, orang itu menyusul Ava dengan menggunakan pistol. Cassius yang melihat itu lalu menyusul Ava. Sempat terdengar suara tembakan. Tak lama Cassius keluar dengan membawa Ava yang terluka dan bergegas keluar dari minimarket. Setelah di luar, tak lama ada orang yang langsung membawa Ava dan Cassius. Pagi harinya, Ava dan Cassius dibawa untuk bertemu dengan Callan. Di sini diketahui kalau usaha ayah Cassius baru mengalami penurunan. Cassius yang tidak tahu apa-apa bertanya apa yang sedang terjadi. Callan mengatakan kalau Ava memata-matai usaha Callan dan memberikan informasi kepada ayah Cassius, sampai menyebarkan rumor kalau produknya jelek. Selagi Callan bercerita tentang dirinya, tiba-tiba Callan tertembak. Setelah itu terjadi adu tembak dan satu persatu anak buah Callan tumbang. Sedangkan Cassius berusaha kabur dari tempat itu dengan menggunakan mobil. Tak lama muncul Andy dan timnya. Mendekati Ava yang tertembak namun belum mati. Smooth coba bertanya kenapa ia di tempat itu. Ava lalu mengatakan tentang Cassius. Smooth lalu bertanya di mana mereka bisa menemukan Cassius. Ava memberitahu kalau mereka bisa menemukan Cassius di gudang pinggir kota. Setelah itu mereka semua pun pergi. Dan tak lama Ava pun tewas. Sedangkan di tempat lain mobil Cassius tiba-tiba berhenti yang membuatnya emosi. Tak berselang lama ada yang mendatanginya dan membawanya. Cassius dibawa bertemu dengan ayahnya. Nama ayah Cassius adalah Lucian. Cassius bertanya kenapa menjemputnya. Lucian mengatakan untuk mengajaknya makan malam. Cassius juga menyalahkan ayahnya atas kematian Rachel karena produknya tercemar. Mendengar itu, Lucian membantahnya kalau kematian Rachel bukan karena dirinya. Lucian kembali menyalahkan Cassius yang awalnya jangan menggunakan perasaan. Namun karena Cassius menggunakan perasaan membuat banyak hal terjadi yang membuat usaha ayahnya berantakan. Dan karena itu Lucian harus membereskan kekacauan yang dibuat oleh Cassius. Lucian juga memberitahu Cassius kalau ia tahu tentang penyerangan yang dilakukan oleh Andy. Dan memberitahu Cassius kalau ayah Rachel mengincarnya. Karena itu Lucian ingin melindungi Cassius. Singkat cerita, Andy dan tim pergi ke gudang seperti yang diperlihatkan di awal film. Dan orang yang dicari itu adalah Cassius. Karena tidak menemukan Cassius, mereka pergi dari tempat itu. Keesok harinya, Andy terbangun dari tidurnya, menikmati secangkir kopi. Setelah itu menerima pesan suara dari Elaine, yang berisi kalau ia seperti akan ditangkap seseorang dan berusaha minta tolong. Tiba-tiba Andy diserang oleh anak buah Lucian dan berusaha berlindung. Tak lama timnya datang yang langsung pergi, namun mereka dikejar oleh beberapa mobil. Terjadi adu tembak selama pengejaran itu, sampai mereka masuk ke dalam bangunan tua. Di tempat itu satu persatu anak buah Lucian dihabisi, sampai tinggal satu orang yang memang tidak dibunuh. Harper bertanya di mana Elaine berada. Setelah disiksa, baru ia mengatakan kalau ia tidak tahu di mana Elaine berada. Tapi ia tahu orang yang tahu Elaine berada. Scene lalu berpindah ke rumah Lucian. Ia diberitahu kalau tim yang menyerang Andy semua tewas. Mendengar itu, Lucian lalu mengajak Cassius pergi dari tempat itu. Baru saja masuk mobil, Andy datang yang langsung membunuh semua penjaga Lucian. Dan langsung masuk ke dalam mobil Lucian. Andy bertanya di mana Elaine.
Namun Lucian tidak menjawab, malah membahas tentang Andy dan tempat ia bertugas dulu. Yang membuat dirinya berubah, yang membuat orang-orang di sekitarnya pergi meninggalkannya. Selain itu, Lucian juga menceritakan bagaimana ia membunuh istrinya sendiri. Andy yang tidak peduli dengan cerita itu hanya ingin balas dendam karena kematian anaknya karena Cassius. Lucian mengatakan kalau Cassius tidak ada hubungannya dengan kematian Rachel. Pada akhirnya Andy membunuh Lucian. Setelah itu pergi. Cassius yang melihat itu lalu mencari senjata dan mengikuti Andy. Andy lalu menemui rekan-rekannya, kemudian pergi ke sebuah kafe. Tak lama datang Cassius membunuh semua rekan-rekan Andy. Dari sini baru diketahui apa yang membuat Andy begitu trauma dan stres. Ternyata semua rekannya sudah tewas di medan tempur. Dan selama ini Andy hanya berhalusinasi. Jadi yang menghabisi semua penjahat adalah Andy sendiri. Sedangkan Cassius yang begitu dendam karena Andy membunuh ayahnya. Walaupun dengan gemetar, Cassius menembak Andy tepat di perutnya. Setelah itu Cassius pergi dari tempat itu. Entah apa yang terjadi dengan Andy, namun setelah itu cerita pun usai.